Beyond Time, bab 609-610. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat ini, di luar apotek, angin terus menderu dengan ganas, mengeluarkan suara-suara tajam yang menimbulkan rasa ngeri. Suasana seluruh kota di bumi menjadi lebih suram dan mencekam di tengah kehadiran angkuh ribuan anggota ras penjaga angin. Pencuri itu mungkin sedang berlutut di depan leluhur dan memohon ampun. Kalau memohon belas kasihan berhasil, maka dunia akan sepenuhnya damai. Pencuri itu mencuri benda suci ras kita. Sesuai kebiasaan leluhur, orang ini akan dikuliti, dijadikan lentera angin, dan jiwanya akan terus terbakar di dalamnya. Para anggota ras penjaga angin semuanya mencibir, terutama beberapa pria berjubah putih yang pernah bertarung dengan Su King. Pada saat itu, mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Semakin sombong pencuri kecil itu dulu, semakin sengsara dia nanti. Dia merebut barang suci kami dan lolos dari kejaran kami. Orang ini memang memiliki kemampuan, tetapi itu tidak berguna. Di hadapan kekuatan absolut, dia ditakdirkan untuk merasakan kepahitan. Jika leluhur menggunakannya untuk membuat lentera, aku akan meminjamnya dan memajangnya di gua tempat tinggalku untuk sementara waktu. Ada juga burung beo itu dan roh jahat. Beberapa orang berjubah putih yang pernah bertarung dengan Su King kala itu berkumpul dan tertawa kecil sambil berdiskusi. Mata mereka menunjukkan antisipasi saat sesekali mereka melirik ke arah tabib. Meskipun sudah lama sejak leluhur itu masuk, mereka sama sekali tidak khawatir. Bahkan keempat tetua gudang roh pun berpikir demikian. Mereka memandang apotek yang pintunya tertutup dan tidak merasakan adanya perubahan apapun dari dalam. Ini normal. Dengan kultivasi leluhur, setelah dia masuk, orang-orang yang dilihatnya tidak akan mampu melawan sama sekali. Saya khawatir hanya dengan sekali pandang, hati orang-orang di dalam telah hancur. Saya dengar leluhur saya dulu sering bepergian keluar rumah saat masih muda, dan dia suka mengubah lawan-lawannya menjadi mainan kecil. Saya kira dia menemukan ide-ide baru di dalam dirinya. Menarik, saat keempat kultivator gudang roh mengobrol dan tertawa satu sama lain, para kultivator dari kekuatan lain di luar kota bumi yang memperhatikan tempat ini juga menghela napas penuh emosi. Mereka tahu bahwa langkah ras penjaga angin kali ini mungkin tidak sesederhana menghancurkan seorang tabib. Kota bumi ini akan menjadi penjara maut. Bahkan, menurut kebiasaan ras ini, mungkin ada angin yang tidak pernah mereda sepanjang tahun di sini untuk memberitahu dunia betapa kuat dan menakutkannya mereka. Namun, bukankah menurutmu waktu yang dibutuhkan leluhur ras penjaga angin untuk masuk agak terlalu lama? Waktu berlalu perlahan saat para kultivator di luar kota bumi berdiskusi dengan suara rendah dan ras penjaga angin di dalam kota bumi menunggu. 2 jam kemudian, saat ini, beberapa orang sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Terlepas dari apakah itu di luar atau di dalam kota bumi, jumlah kali para kultivator di sini menatap tabib semakin meningkat. Bahkan keempat kultivator penyimpanan roh dari penjaga angin merasa bahwa terlalu banyak waktu telah berlalu. Mereka saling pandang dan hendak mendekat ketika pintu apotek berderit dan terbuka dari dalam. Begitu pintu itu dibuka, tatapan tak terhitung jumlahnya langsung tertuju padanya. Tatapan-tatapan itu dipenuhi dengan antisipasi, kegembiraan, dan kekhawatiran. Namun, pada saat berikutnya, tatapan semua orang membeku. Di pintu masuk apotek, leluhur ras penjaga angin memasang ekspresi hormat saat ia perlahan mundur. Sambil mundur, ia berbicara. Maaf mengganggu istirahat Anda. Aku bertindak tidak bijaksana dan menyebabkanmu masalah. Sang leluhur mengangguk dan membungkuk dengan rasa hormat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah melewati pintu, ia bahkan menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada tabib. Aku akan meminta seseorang untuk segera mengirimkan barang-barang suci yang tersisa. Itu satu set dan tidak pantas dipisahkan. Bahkan lebih tidak aman jika meninggalkannya bersamaku. Jika ada yang ada urusan di masa depan, ambil saja liontin giok itu. Apapun yang sedang saya lakukan, saya akan segera bergegas ke sana. Aku benar-benar telah mengganggumu kali ini. Saya sangat menyesal. Tubuh leluhur itu bergetar dan dia membungkuk lagi. Setelah itu, pintu apotek tertutup dengan keras.
Angin dingin bertiup dari segala arah, menerpa kota dan jalan-jalan di bumi. Suasana di sekitarnya sunyi. Para anggota ras penjaga angin semuanya terkejut dan bingung. Adapun para kultivator di luar kota, pikiran mereka juga kosong. Mereka melihat kesopanan leluhur dan angin membawa kata-katanya untuk didengar semua orang. Pada saat itu, semua orang memiliki perasaan yang sama bahwa itu tidak nyata. Kata-kata dan tindakan leluhur tua itu melampaui harapan semua orang yang hadir. Dalam pemahaman mereka, kejadian seperti itu dianggap mustahil. Namun, hal itu terjadi. Di tengah angin dingin, sang leluhur, yang berdiri di luar apotek, merasakan tubuhnya masih gemetar. Rasa dingin yang menyelimuti seluruh tubuhnya bercampur dengan detak jantungnya yang berdebar kencang sebelumnya, berubah menjadi rasa takut yang mencekam dan berkepanjangan. Ia merasakan tubuhnya menjadi dingin. Sejak mencapai tingkat kultivasi tertentu, ia sudah lama tidak mengalami rasa dingin biasa seperti ini. Namun sekarang, sensasinya sangat intens. Dia tidak berani terlalu memikirkannya, apalagi tinggal di sana. Ketika dia berbalik perlahan, keempat kultivator penyimpanan roh di antara anggota klannya juga menatapnya dengan heran. Leluhur, nenek moyang, apa yang terjadi? Sang leluhur menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi rasa takut yang tak terkendali saat ia berbicara dengan suara rendah. Jangan tanya, jangan sebutkan itu. Ayo kita pergi cepat. Hati keempat kultivator gudang roh itu bergetar. Mereka mengelilingi leluhur dan segera pergi. Sebelum mereka meninggalkan kota bumi ini, pria berjubah putih yang telah berhubungan dengan Su Qing kini sangat bingung dan tak kuasa bertanya. Nenek moyang, pencuri itu. Sebelum ia selesai berbicara, leluhur itu tiba-tiba menoleh dan melambaikan tangannya. Dengan suara keras, pria berjubah putih itu memuntahkan seteguk darah dan terlempar jauh. Ia mendarat di tanah dan pingsan. Itulah sang master. Mari kita lihat siapa yang berani berteriak. Sang leluhur berkata dengan marah. Para anggota klan ras penjaga angin di sekitarnya gemetar. Di tengah kebingungan mereka, leluhur itu melayang ke udara dan pergi. Tak lama kemudian, ribuan sosok dari ras mereka bergegas meninggalkan kota bumi dan menyatu dengan angin, lalu dengan cepat kembali. Pemandangan ini menyebabkan berbagai pihak di luar kota yang memperhatikan masalah ini terkejut dan takjub. Gelombang kejutan melanda hati mereka dan mereka tak kuasa untuk menatap kembali apoteker kecil itu. Apa yang sedang terjadi? Apakah aku salah lihat atau aku sedang berhalusinasi? Mengapa aku merasa tubuh leluhur penjaga angin bergetar saat dia keluar? Apa yang dialaminya? Bagaimana mungkin leluhur ras penjaga angin ini, yang masuk dengan penuh kebanggaan, muncul dalam keadaan seperti itu? Apoteker ini tidak waras. Suara terkejut terdengar dari luar kota bumi. Tatapan tak terhitung jumlahnya dipenuhi rasa takut saat mereka mengalihkan pandangan dari apoteker, tidak berani melihat lagi. Apa yang terjadi hari ini membuat mereka semua merasa tak percaya. Misteri yang ditimbulkan oleh ketidakpercayaan ini berubah menjadi kengerian yang mencekam. Rasa ingin tahu mereka tentang apoteker ini juga mencapai titik ekstrim. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Semua orang gemetar ketakutan dan tidak berani tinggal lebih lama. Mereka segera pergi. Pada saat itu, semuanya di apotek berjalan normal. Namun, kini ada lebih dari 10 kantong penyimpanan. Linger dengan antusias memeriksanya. Yang lain juga mengelilinginya dan memeriksa dengan rasa ingin tahu. Peri neter mengejek dan terus merebus air. Ningyan menghela napas dan menyeka kembali tempat-tempat di lantai yang telah diinjak. Dia telah melakukan pekerjaan bersih-bersih beberapa hari ini dan sudah menjadi orang yang sangat memperhatikan kebersihan. Setiap kali dia melihat noda kotor, dia merasa gelisah dan harus segera mengambil kain untuk membersihkannya demi rasa lega. Sang pewaris tertawa kecil dan memainkan 2 butir manik-manik di tangannya. Salah satunya masih Master Black Pupil, dan yang kedua juga memiliki wajah di dalamnya. Itu tak lain adalah leluhur penjaga angin. Namun, itu hanyalah secercah jiwa kehidupan. Su Qing tidak muncul dari awal hingga akhir. Dia sedang memulihkan diri di ruang belakang. Chen Fanzuo sangat sopan saat itu. Dia dengan hati-hati menyapa semua orang sebelum pergi. Namun, sebelum pergi, Linger mengeluarkan beberapa harta dari tas penyimpanan itu dan memberikannya kepada Chen Fanzuo. Chen Fanzuo terharu dan berterima kasih padanya berulang kali. Begitu saja, waktu berlalu.
Kantung penyimpanan yang diberikan leluhur ras penjaga angin kepada mereka sebagai ungkapan permintaan maafnya berisi banyak barang berharga. Entah itu batu roh, pil obat, atau artefak magis, semuanya luar biasa. Setelah dibagikan kepada semua orang, pewaris itu berjalan ke ruangan belakang tempat Suking sedang bermeditasi. Suking mengangkat kepalanya dan buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Sang pewaris melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebotol pil, lalu melemparkannya ke Suking. Ini adalah pil jiwa yang diberikan oleh anak kecil yang baru saja datang. Total ada 10 pil. Setelah kamu memakan satu, lukamu tidak akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. 9 pil yang tersisa juga sangat cocok untuk pemulihan Anda. Suking mengambilnya tanpa berkata apa-apa. Setelah membukanya, dia melihat isinya. Dengan kemampuan alkimianya, dia langsung tahu bahwa pil ini bukan pil biasa. Khasiat obatnya secara khusus ditujukan untuk luka jiwa. Jenis pil obat ini sangat berharga dan jarang ditemukan. Suking tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan sebuah pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat pil obat itu meleleh, gelombang panas langsung muncul di mulutnya. Gelombang panas itu tidak menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi langsung menuju ke alam kesadarannya. Pada saat berikutnya, lautan kesadarannya bergemuruh seolah-olah gunung berapi meletus dan menyentuh jiwanya. Gelombang panas memenuhi udara dan jiwanya dengan cepat menjadi jernih. Sesaat kemudian, bukan hanya lukanya yang sembuh, tetapi jiwanya juga menguat. Ekspresi Suking berubah. Saat membuka matanya, pewaris itu berbicara dengan tenang. Karena kamu sudah pulih, proses penempaan akan terus berlanjut. Suking, kemampuan dalam tubuhmu kacau. Kau belum menemukan dan memahami masing-masing kemampuan itu secara mendalam. Jika kau bisa mencapai pemahaman yang mendalam tentang kemampuan-kemampuan itu, kekuatan tempurmu akan meningkat pesat. Tatapan sang pangeran dalam saat ia berbicara dengan suara rendah. Jika kita menggunakan metode langkah demi langkah, pertumbuhanmu akan terlalu lambat, jadi kamu harus memaksakan diri hingga batas ekstrim. Hanya di antara hidup dan mati kamu akan tahu seberapa besar potensi yang kamu miliki. Kali ini, aku tidak akan membawamu ke kuil bulan merah. Aku akan memberimu waktu 10 hari untuk menyatukan jiwa awal gagak emasmu ke dalam manik ini dan bertarung dengan makhluk kecil di dalamnya. Saat sang pewaris berbicara, dia menyerahkan manik yang menyegel guru murid hitam kepada Suking. Kau hanya bisa menggunakan jiwa Naschen gagak emas, menggali potensinya dalam hidup dan mati. Kamu memiliki 9 kesempatan untuk mati. Setelah terluka, kamu dapat menggunakan pil jiwa itu, tetapi hanya 9 kali. Aku berjanji pada si kecil di dalam sana bahwa aku akan mengizinkannya melahap jiwa Naschen gagak emasmu untuk ke-10 kalinya. Setelah dia berhasil, aku akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, Anda harus memahami potensi dalam jiwa buas gagak emas Anda dan membentuk kartu truf Anda, atau Anda akan kehilangan jiwa buas gagak emas selamanya. Semuanya akan bergantung padamu. Tatapan pewaris itu dalam. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Suking duduk di sana dengan tenang sambil memegang manik-manik di tangannya. Matanya berbinar. Setelah sekian lama, tiba-tiba dia berbicara. Gagak emas. Dalam sekejap, cahaya hitam menyambar di atas kepalanya dan gagak emas melesat keluar. Saat api berkobar, mereka memancarkan perasaan suci. Di bawah kehendak Suking, mata gagak emas menunjukkan kecerdasan saat ia langsung menuju ke manik-manik itu. Di ruang belakang apotek, Suking duduk bersila bermeditasi. Pada saat ini, pikirannya telah menyatu dengan jiwa Naschen gagak emasnya. Saat ini, dia adalah gagak emas. Saat dia bergegas masuk ke dalam manik-manik itu, sebuah ruang aneh muncul dalam persepsi Suking. Suasana di sekitarnya berkabut, dipenuhi kabut yang terus bergulir dan diiringi dentuman guntur. Di tengah gema-gemuruh dari segala arah, kabut di depannya tiba-tiba menghilang, memperlihatkan wajah raksasa yang dengan cepat mendekatinya. Dalam sekejap mata, wajah ini muncul di hadapan Suking. Itu tak lain adalah guru pupil hitam. Wajahnya memerah padam, dengan kegilaan terpancar di matanya. Sejak disegel di sini, dia menanggung siksaan hari demi hari, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dia mengira ini akan menjadi takdirnya, tetapi tanpa diduga, akumulasi jiwa yang menakutkan memberitahunya bahwa dia diberitahu bahwa dia bisa melarikan diri jika dia mengonsumsi gagak emas dalam pertarungan ke-10.
Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Setelah melihat Suking, dia sama sekali tidak ragu. Basis kultivasi di tubuhnya meledak dan sebuah wadah rahasia lengkap langsung terwujud, turun ke bawah. Mati dengan cepat, bergegaslah ke kali ke-10. Master Black Pupil berteriak dan membuka mulutnya untuk melahap Suking. Suking segera mundur. Saat tubuh Gagak Emas berkelebat, ia memancarkan api surgawi yang tak berujung. Namun, di hadapan kultivator penyimpanan roh dengan penyimpanan rahasia yang lengkap, api surgawi ini tidak berguna. Dalam sekejap mata, saat Master Black Pupil menghembuskan napas, api yang dipancarkan oleh Gagak Emas benar-benar bergulir mundur. Wajah yang dibentuk oleh Master Black Pupil meluas tanpa batas dan akhirnya menggantikan ruang ini. Dengan dahinya menyentuh langit dan dagunya bersandar di tanah, mulut di tengahnya terbuka, menelan Suking seperti lubang hitam. Dari kejauhan, Gagak Emas yang telah menjadi wujud Suking tampak seperti burung biasa. Ia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat pandangannya semakin gelap, gelombang rasa sakit yang hebat menerpa jiwanya. Gagak Emas itu roboh dan kesadaran Suking menjadi kabur. Ia samar-samar bisa mendengar suara-suara yang masih bergema di telinganya. Masih ada 9 kali lagi. Di dalam apotek itu, Suking, yang sedang duduk bersila dan bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya. Napasnya terengah-engah. Sebentar saja, ekspresi Suking tampak muram. Gagak emasnya masih ada dan belum benar-benar dimakan. Namun, luka jiwanya yang baru saja pulih malah memburuk. Suking mengeluarkan pil penyembuhan dan menelannya. Kemudian dia memejamkan mata dan bermeditasi. 2 jam kemudian, lukanya telah sembuh total. Dia menundukkan kepala dan melihat manik-manik di tangannya. Sekarang dia memiliki pengalaman yang lebih langsung tentang kekuatan seorang ahli penyimpanan roh. Aku tidak bisa terus seperti ini. Kalau begitu, bagaimana seharusnya Gagak Emas saya berubah bentuk agar terhindar dari dilahapnya mulut besar itu? Suking merenung dalam diam. Beberapa saat kemudian, dia memejamkan mata dan membenamkan pikirannya ke dalam jiwa awal Gagak Emas, mencoba memahami Gagak Emas miliknya. Gagak Emas dapat memurnikan semua makhluk hidup dan berubah menjadi matahari. Yang pertama tidak bisa bekerja sekarang, tapi yang kedua, bayangan matahari yang dilihatnya muncul di benak Suking. Di Provinsi Cahaya Pagi Kabupaten Fenghai, itu adalah pertama kalinya aku melihat matahari dari jarak dekat. Meskipun itu hanya bangkai yang terfragmentasi. Setelah itu, di wilayah pemujaan bulan, aku melihat 4 matahari buatan. Si pangsit kecil adalah yang pertama, kekuatan abadi adalah yang kedua, cincin adalah yang ketiga, dan bola kuno adalah yang keempat. Suking terdiam. Lama kemudian, kilatan tajam muncul di matanya. Ada satu lagi. Itu adalah pemuda yang kulihat di mural pada kereta naga ketika aku sedang memahami Gagak Emas. Jika aku mengubah penampilan Gagak Emas dan membuatnya berubah menjadi matahari yang dekat dengan sumbernya. Suking termenung dalam-dalam. Di bawah tekanan yang luar biasa ini, dia tidak punya pilihan selain merenungkan dengan cermat metode untuk menggunakan Gagak Emas. Malam berlalu. Keesokan paginya, meskipun langit di luar agak redup, keadaannya sedikit lebih baik daripada malam sebelumnya. Dengan dibukanya toko, Suking juga memulai percobaan keduanya. Tubuh Gagak Emasnya melesat menuju manik-manik itu. Begitu Suking muncul di ruang aneh itu, dia segera mundur. Kabut di depannya tiba-tiba bergolak dan wajah Master Black Pupil menyerbu ke arahnya. Ukurannya membesar dengan cepat seperti sebelumnya hingga memenuhi seluruh ruangan. Auranya mengerikan dan membawa kekuatan pemusnahan. Ia membuka mulutnya dan menelan Suking. Namun, kali ini, tepat saat dia mencoba melahap Suking, Gagak Emas yang menjadi wujud Suking mengeluarkan teriakan keras sebelum meledak menjadi 4 bagian. Salah satunya berubah bentuk, menyerupai kusen pintu. Pegas ilusi di dalamnya bergemuruh naik turun, membentuk nyala api yang membakar dan berubah menjadi matahari. Yang kedua bergerak melingkar dan roda gigi di dalamnya berputar dengan cepat. Potongan daging ketiga itu menyatu dan berubah menjadi bakso yang juga gosong. Ketiga matahari ini adalah 3 matahari yang pernah dilihat Suking di tepi Danau Yin Pengorbanan. Setelah muncul, mereka langsung menuju mulut Master Black Pupil dan menghancurkan diri sendiri, melepaskan panas yang dahsyat. Suara gemuruh menyebar ke segala arah dan wajah Master Black Pupil akhirnya terdiam sejenak.
Terlihat beberapa bagian wajahnya hampir terbakar, tetapi kembali normal dalam sekejap. Namun, apapun yang terjadi, pada saat ini, Su Qing akhirnya berhasil menghindari situasi di mana dia akan langsung dimangsa. Adapun potongan daging terakhir, ia menggeliat saat dengan cepat mundur, membentuk sosok seorang pemuda. Pemuda itu memiliki wajah seindah giok dan mengenakan jubah serta mahkota kaisar. Ia memancarkan api surgawi yang membentuk kereta naga di bawahnya. Momentumnya luar biasa saat ia mencoba bergerak, tetapi dalam sekejap mata, ruang itu runtuh dengan gemuruh yang dahsyat. Lingkungan sekitarnya dengan cepat menyempit, seolah-olah langit berubah menjadi rahang atas dan bumi menjadi rahang bawah. Pada saat itu, semuanya menjadi sunyi dengan kegelapan yang menggema. Di apotek, Su Qing tiba-tiba membuka matanya dan memuntahkan seteguk darah. Masih ada 8 kali lagi. Ekspresi Su Qing tampak muram. Sambil menelan pil obat itu, ia teringat akan kegagalannya sebelumnya. Mustahil bagi kultivator Naschen Soul tingkat cobaan ketiga untuk mengalahkan repositori roh. Meskipun pihak lain dibatasi karena disegel dalam manik-manik, perbedaan besar antara keduanya tidak dapat diatasi. Namun, pewaris itu benar. Aku memang belum mempelajari jiwa-jiwa yang baru lahir secara detail. Misalnya, setelah aku mengubah gagak emas menjadi matahari, kekuatannya jelas meningkat pesat. Su Qing menarik napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan bahwa arahnya seharusnya tidak salah. Jadi, bagaimana saya bisa menggali lebih dalam? Terbuat dari apa sebenarnya gagak emas itu? Lalu, apa intisari dari seni kultivasi tingkat kaisar? Su Qing terdiam dan pikirannya tenggelam dalam gagak emas. Tepat ketika dia hendak melanjutkan pengamatannya, Linger berlari mendekat dengan gembira dan berbisik. Saudara Su Qing, hari ini adalah hari peluncuran pil tersebut. Ketika Su Qing mendengar ini, dia membuka matanya. Dia sudah melupakan masalah ini. Justru karena keberadaan pewaris itulah keadaan tenangnya berubah dan langkahnya menjadi jauh lebih cepat. Namun, dia telah menyelesaikan pemurnian pil tersebut beberapa hari yang lalu. Terlebih lagi, efeknya bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan, mengurangi kutukan itu lebih jauh lagi. Su Qing mengangguk pada Linger dan mengeluarkan cermin. Kemudian dia membawa Linger ke aula pemberontak bulan. Pada saat itu, aula pemberontak bulan dipenuhi dengan suara-suara. Setelah 10 hari fermentasi, kabar bahwa Master Pil 9 akan merilis pil pemecah kutukan telah menyebar ke seluruh aula pemberontak bulan. Terlebih lagi, Master Zheng Luo juga merilis pil versi perbaikannya hari ini. Hal ini benar-benar membangkitkan emosi semua orang di aula pemberontak bulan. Pada saat itu, puluhan ribu patung berdiri di udara di atas aula pemberontak bulan, menunggu kedatangan Su Qing dan Guru Zheng Luo. Penampilan mereka berbeda, tetapi cahaya di tubuh mereka sangat pekat. Dari jauh, mereka tampak seperti dewa dan iblis dengan aura yang agung. Suara diskusi terdengar naik turun, menimbulkan kegaduhan. Saya tidak menyangka akan semeriah ini hari ini. Saya penasaran bagaimana kedua pihak akan berakhir. Hal ini juga karena harapan semua orang terhadap pil pemecah kutukan dan yang disebut pil penangkal kutukan itu terlalu tinggi. Ini bisa dimengerti. Namun, secara keseluruhan, saya tidak percaya pada pil 9. Di tengah banyaknya diskusi, tersaji pula beberapa kata-kata marah dari pendukung kedua belah pihak. Guru Zheng Luo sangat dihormati, dan banyak orang telah mendapat manfaat dari kebaikannya. Keterampilan alkimianya tak tertandingi. Bagaimana mungkin seorang pendatang baru seperti pil 9 menggoyahkan fondasinya? Kebaikan. Berhenti bicara omong kosong. Setiap pil dari Zheng Luo sangat mahal. Dulu, aku menghabiskan seluruh sumber daya sekte untuk satu pil. Kurang ajar. Kalau kau tidak minum pil obat itu, kau pasti sudah jadi kerangka sekarang. Bagaimana kau masih bisa bicara omong kosong di sini? Benar sekali. Guru Zheng Luo adalah dermawan saya. Siapapun yang berani mengingkarinya adalah musuh saya. Suara-suara itu riuh, dan perdebatan tak henti-hentinya, tetapi secara keseluruhan, hampir 80% condong ke arah Guru Zheng Luo, dan pernyataan yang membela pil 9 tenggelam oleh gelombang suara. Namun, di antara mereka juga terdapat 2 pengikut setia Master Pil 9, suara mereka bergema keras, dan kehadiran mereka sangat mengintimidasi. Salah satu dari mereka tak lain adalah tetangga Su Qing, pria bertubuh kekar itu. Dia menatap semua orang dengan marah dan suaranya lantang dan jelas.
Tuan Shenluo mungkin menyelamatkan nyawa, tetapi dia memiskinkan orang. Kita sudah menjalani kehidupan yang sulit, berjuang untuk bertahan hidup, dan sekarang kita harus menanggung eksploitasi seperti itu dari sesama kita sendiri. Lihatlah Master Pil 9, yang penuh belas kasih dan dermawan. Pil pemecah kutukannya hanya membutuhkan 100 tetes darah hamba ilahi. Apa kau pikir dia tidak tahu nilai dari pil pemecah kutukan itu? Dia tahu, namun, dia tidak tega melihat kami seperti ini, jadi dia menawarkan pil itu dengan harga yang sangat murah untuk meringankan rasa sakit kami. Suara tetangga yang bertubuh tegap itu dipenuhi rasa syukur. Saat suara itu bergema ke segala arah, sebuah patung yang tidak jauh dari situ mengeluarkan jeritan tajam. Dasar kalian orang-orang bodoh, tertipu oleh bocah Shenluo itu dan kehilangan segalanya, namun kalian masih saja memujinya. Bocah Shenluo itu bergelimang harta, kalian sungguh anak-anak yang berbakti. Patung yang bisa berbicara itu berwujud seperti sosok yang memegang vas berharga, dengan kulit hitam pekat dan tubuh kurus bermata 6. Keenam matanya kini memperlihatkan ekspresi mengejek. Terutama ucapan tentang menjadi anak yang berbakti membuat marah orang-orang yang mendengarnya, dan semua orang di sekitarnya menatapnya dengan geram. Kata-katanya sangat jahat dan sarkastik. Melihat semua orang menatapnya dengan marah dan menggeram, Six Eyes tampak semakin sombong dan terus berbicara. Anak-anak berbakti, apa yang kalian bicarakan? Bicara lebih keras, kakek tidak bisa mendengar kalian. Dasar bocah tak berotak. Kata-katanya menyebabkan semua orang di sekitarnya menatapnya dengan lebih tajam. Meskipun mereka tidak tahu apa maksud Little Nether, itu terdengar tidak baik. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kecaman yang lebih besar lagi. Beberapa pengikut dan penganut Master Pil 9 tampaknya telah menemukan keteguhan hati mereka. Mereka bergerak mendekat ke patung bermata 6 dan membentuk sebuah perkemahan kecil. Bahkan tetangga yang bertubuh kekar itu pun memandanginya dengan kekaguman di matanya. Dia mengenal pihak lain dan tahu bahwa orang ini hanya sering muncul di kuil sang guru selama periode waktu ini. Namun, dia tidak menyangka pihak lain, yang biasanya tidak banyak bicara, akan begitu tajam dan jahat. Oleh karena itu, pria bertubuh kekar itu berpikir dalam hati bahwa karena orang ini memiliki pemikiran yang sama dengannya, ia harus berteman dengannya di masa depan. Pada saat itu, seluruh aula pemberontak bulan tiba-tiba bergetar. Gunung bergetar dan semua kuil bergemuruh. Tekanan yang luar biasa turun dari langit. Semua orang yang tadinya memarahi dan berdebat berhenti satu persatu dan mendongak.